Di luar sana, banyak orang jahat yang pingin manfaatin atau nipu orang lain. Dan suatu saat, lu pasti akan ketemu nih sama orang-orang kayak gini. Tentunya lu pasti nggak pingin lah jadi korban. Jadi lu mesti tahu, tanda-tanda penipu tuh apa sih? Hai, gue Akbar. Dan pada video kali ini, gue akan membahas tentang 5 tanda bahwa kamu sedang berhadapan dengan penipu seperti Indra Kents. Dengan mempelajari studi kasusnya. Indra Kents merupakan tersangka atas kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo. Pria yang diklaim sebagai Crazy Rich asal Medan, resmi ditahan Barreskrim semenjak Februari 2022. Barreskrim Polri mencatat kerugian korbannya mencapai 44 miliar. Dan diharapkan pada akhir video studi kasus Indra Kents ini, kalian jadi tahu ciri-ciri penipu tuh gimana sih? Biar kalian menjadi lebih waspada, dan jangan sampai lu atau orang yang lu sayangi menjadi korbannya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Hal yang paling kelihatan banget ya, mereka ini pengen dilihat dengan cara yang memuaskan ego mereka. Mereka sangat ingin mempertahankan suatu persona. Jadi berhati-hatilah terhadap orang yang agak berlebihan menjaga image-nya. Seperti contoh Indra Kents, ia sangat ingin memperlihatkan dan menjaga persona Crazy Rich-nya. Atau ingin terlihat super kaya. Kemana-mana ia selalu memakai brand pakaian mahal, mobil mahal, pamer rumah mewah. Lifestyle dia semua harus tentang menunjukkan kemewahan. Gua berani jamin umur 25, cuman gua satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 miliar. Punya Lamborghini biasa, punya rumah biasa. Jam sekecil ini 7 miliar, mampu nggak bos? Bahkan waktu kasus dia sudah mulai panas dan dia membuat video klarifikasi, di video itu dia masih menggunakan brand-brand mahal untuk menjaga personanya. Ya sebenarnya nggak ada salahnya orang menjaga image, tapi lu sudah mulai harus waspada ketika mereka berlebihan ingin menjaga image tersebut. Bahkan sampai-sampai berbohong untuk menjaga image tersebut. Nah ini kita ke bagian kedua ya. Orang-orang seperti Indra Kents itu jago bohongnya. Jadi ya sudah pasti kemungkinan besar kita nggak langsung tahu dari awal. Tapi semenjak Indra Kents mulai ditahan, kebohongannya mulai terekspos dan kita bisa lihat banyak sekali ya cerita bohong yang dia lakukan demi menjaga persona Crazy Rich-nya. Seperti contoh yang dikatakan Rudy Salim dan Deddy Corbuzier ini, di mana Indra Kents ini pura-pura beli mobil. Dia ngakunya di YouTube, terus ada lu juga dia beli 3 mobil deh prestis. Ada Lambo 1. Ya, Toyota Supra, Sama Tesla sama Phantom. satu lagi ada Rolls Royce. Ada Rolls Royce 4 nih. Iya, 4. Itu. Jadi mobil yang beli sama lu apa? Tesla doang, Bos. Itu juga minta diskon, Bos. Karena katanya nih, ntar saya bikinin ini, itu. Ngomong sama sales. Bahkan sebelum ini ada satu mobil yang dipinjam sama Indra Kents untuk video klip nyanyi dia, Aventador. Buktinya dia tidak pernah memamerkan di feed dan di story bahwa dia menyetir mobil-mobil itu. Agak aneh ya sebenarnya, karena kalau misalnya di video itu dia menunjukkan kalau dia membeli satu mobil aja, yaitu Tesla, para netizen juga akan kagum. Tapi itu tidak cukup dikarenakan ia terobsesi dengan image-nya, yaitu pada kasus ini adalah Crazy Rich. Dan Crazy Rich tidak cukup hanya satu mobil aja, dia harus beli banyak mobil, walaupun itu harus berbohong. Dan gak peduli berbohong, karena yang paling penting adalah persona dia, image dia. Dan gak hanya mobil aja, ada beberapa hal lain juga seperti rumah. Dimana ternyata rumah yang dia pamerin di YouTube itu ternyata punya keluarga pacarnya yang dia pinjam demi syuting TV. Mau ngerampok? Enggak, ini yang punya. Masa nggak tahu yang viral? Wih, respect. Kalau nggak tahu lu orang gue beli. Kita dibeli. Tapi ngomong-ngomong ini mau... Lu juga mesti hati-hati dikarenakan kebohongan itu bisa banyak ya. Dan terkadang mungkin terlihat tidak relevan. Tapi lu mesti sadar kalau ini pertanda bahaya. Contoh, Elizabeth Holmes, pengusaha Amerika yang melakukan scam ya. Itu kalau interview suaranya diberat-beratin. Nah itu kan ngapain coba diberat-beratin? Dia terlalu terobsesi dengan image-nya. Mungkin terlihat remeh, tapi lu mesti waspada sama orang yang seperti ini. This is what happens when you work to change things and Nah, kita masuk ke tanda ketiga. Bahayanya orang-orang ini adalah, kalau biasanya kan orang tuh normalnya semakin berbohong akan semakin merasa nggak nyaman. Dan lama-kelamaan akan semakin mudah untuk ketahuan, dikarenakan gerak-gerik tubuhnya yang mencurigakan. Tapi mereka berbeda. Mereka ini biasanya jago ngomong dan bisa berbohong tanpa kelihatan sama sekali. Mereka tidak menunjukkan perasaan nervous saat berbohong seperti banyaknya orang pada normalnya. Jadi jangan berasumsi bahwa ketika orang berbicara dengan percaya diri dan tenang, itu berarti sudah pasti jujur. Bahkan ada riset yang menunjukkan ketika orang sudah mulai menjadi psikopat, di saat mereka berbohong, otaknya itu tidak memproses kebohongan itu. Karena mereka ini membuat dunia sendiri di kepalanya, bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Jadi, tubuhnya tidak akan bereaksi dan menunjukkan bahwa dia lagi berbohong. Dan inilah yang membuat banyak orang tertipu. Ya, kebanyakan orang berpikir kalau berbohong itu
pasti stres, dan jadi mudah untuk ketahuan. Well, untuk orang seperti Indra Kents, tidak seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, ketika sulit sekali untuk diketahui kalau orang ini berbohong atau enggak, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini nyambung nih ke pertanda yang keempat. Kita tuh harus lebih memakai logis, melakukan background check orang itu sebenarnya gimana. Sebagai contoh, gue mau melakukan perbandingan, yaitu Indra Kents dengan Felicia Putri, yang mereka berdua adalah influencer investasi. Mereka sama-sama sukses secara finansial secara cepat di umur muda. Sukses finansial di umur muda itu bisa banget, cuman lo harus lihat backgroundnya tuh logis apa enggak. Indra Kents mempunyai background marketing officer dan penyanyi sebelum ia menjadi influencer investasi. Sementara Felicia Putri mempunyai background sebagai pemilik sertifikat Chartered Financial Analyst yang sudah level 3 dan bekerja di sekuritas selama 4 tahun sebelum akhirnya menjadi content creator dan influencer investasi. Bukan berarti orang yang seperti Indra Kents ini nggak bisa sukses finansial di umur muda, bisa banget. Tapi kalau misalnya dengan background seperti itu dan dalam kurun waktu yang cepat banget jadi expert di bidang trading dan meraup keuntungan miliaran, itu patut dicurigai. Bukan berarti sudah pasti penipu, tapi patut diwaspadai. Mau dia ngomongnya pede dan kelihatan pinter, lo harus tetap waspada. Contoh lainnya ya yang mendunia itu power balance, yang diklaim dengan memakai gelang ini, dengan kandungan hologram di gelang ini, lo bisa mengoptimalkan aliran energi alami di tubuh lo. Sempat booming banget dipakai David Beckham sampai Shaquille O'Neal. Dan ya, baik lagi, secara logika, sulit dipahami bahwa terdapat sebuah gelang yang secara signifikan bisa meningkatkan performa penggunanya. Apalagi tidak ada penelitian ilmiah manapun yang membuktikan kandungan hologram di dalam gelang ini bisa melakukan hal seperti itu. Dan ya benar aja, ternyata gelang ini penipuan. Lu harus bisa memakai logis lu, dikarenakan mereka-mereka ini jago banget bohongnya. Dan lu nggak akan bisa tahu kalau mereka bohong. Yang terakhir nih, mereka ini nggak bakal ngaku kalau mereka bohong, sampai gimana pun. Kecuali ya memang udah ketangkep polisi ya. Tapi kalau belum ketangkep, mereka akan terus bohong. Indra Kents pun pas kasusnya sudah naik, dia bikin video klarifikasi di YouTube yang masih berbohong, seperti di cuplikan ini. Nah, dan untuk influencer-influencer yang sering bilang, wah ini afiliator ini membodohi orang, mereka dapat duit dari 70% hasil lossnya orang gitu ya. Dibuktikan aja gitu, speaknya pakai data, buktiin lu 70-30 itu perhitungannya dari mana. Itu kalian harus jelas. Kita udah pernah nanya sama brokernya, ini 70-30 hitungannya gimana. Mereka nggak bisa kasih. Ujung-ujungnya kita cuma dapat ya kurang lebih 1-2%, bahkan ada yang dapat ya paling maksimal mentok-mentok 5% doang guys. Mereka nggak bakal mundur dan masih akan yakin terhadap apa yang mereka yakini. Dan ya di kepala mereka sendiri, mereka itu berpikir bahwa mereka itu benar. Contoh lainnya ya, si Mr. Tinder Swindler ini, Simon Leviev, yang udah jelas banget ngelakuin scam ke banyak wanita yang terdokumentasikan di Netflix, dia masih aja berbohong sampai sekarang. Bahkan waktu dia masuk TV, dia tetap nggak ngaku. Ini sudah pertanda paling jelas lah ya, ketika lu udah tahu ada orang yang berbohong dan ketahuan, tapi dia masih aja berbohong, itu waktunya lu tinggalin orang itu. Karena udah susah banget untuk menyadari orang itu. Mereka harus benar-benar ketangkep polisi baru sampai akhirnya ngaku. Dan ya, that's it dari video ini. Semoga untuk kalian yang ingin tahu cara mengidentifikasi penipu, menemukan bahwa 5 hal yang tadi gue bahas berawal dari pertanda pertama yaitu obsesi yang berlebih pada image, lalu sampai ke berbohong demi menjaga image-nya. Nah ini kita sudah mulai hati-hati nih ya pada tahap ini. Lalu yang ketiga adalah bisa berbohong seperti psikopat. Keempat, kamu mulai mengetahui bahwa orang tersebut mencapai image-nya dengan cara yang tidak logis. Sampai yang kelima, mengetahui bahwa ia tuh terus-terusan berbohong walaupun sudah ketahuan. Nah ini sudah pertanda kuat banget bahwa orang tersebut adalah penipu yang sangat berbahaya. Dan kalau bisa ya ditinggalin. Dan untuk kalian yang ingin request tentang tema ataupun selebriti, tokoh yang ingin dibahas, bisa request di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk lebih banyak video studi kasus seperti ini. Thank you, bye!